Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada kali ini kita masih dapat melaksanakan kuliah secara daring pada perkuliahan dasar-dasar manajemen. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Rindi Metalisa SPMSI sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Septiawan, perwakilan kelompok 10. Saya di sini sebagai moderator. Dan anggota kelompok 10 yaitu ada Fauzia Husna, Samratul Aini Nabila, dan Muhammad Wahyu Kurniawan. Kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Pasca Panen yang akan dibawakan oleh Muhammad Wahyu Kurniawan. Baiklah, materi yang pertama itu ada pengertian dan manfaat pengelolaan pasca panen. Adapun pengertian pasca panen dan pengelolaan pasca panen. Penanganan pasca panen adalah kegiatan yang penting yang termasuk dalam sabta usaha tani. Pentingnya penanganan pasca panen berdampak pada harga jual komoditas. Apabila penanganan pasca panen tepat, maka kualitas hasil terjaga dan harga komoditas tetap mengikuti harga pasar. Sedangkan jika kualitas menurun, maka harga komoditas akan lebih rendah dari harga pasar. Pengolahan atau secondary processing merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama atau pengawetan, mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain. Kedalamnya termasuk pengolahan pangan dan pengolahan industri. Adapun manfaat pengolahan pasca panen. Manfaat atau fungsi yang bisa dapat dengan melakukan pengolahan pasca panen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mempanjang waktu dan jumlah persediaan pangan. Yang kedua itu memudahkan penyimpanan dan distribusi. Yang ketiga itu meningkatkan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah sosial. Yang keempat itu memperoleh produk hasil pertanian yang menarik dari segi tampilan, rasa, dan sifat fisik. Yang kelima itu mengurangi tingkat kerugian. Yang keenam itu tersedianya limbah yang mungkin masih dapat digunakan untuk memproduksi bahan lain. Yang ketujuh itu mendorong tambahan industri non-pertanian yang menunjang industri pertanian dan industri lainnya. Yang kedelapan itu mengurangi pencernaan lingkungan. Yang kesembilan itu meningkatkan nilai gizi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Samratul Aini Nabila. Baiklah, selanjutnya manfaat dan prinsip penanganan pasca panen. Pertama, manfaat penanganan pasca panen. Manfaat atau keuntungan melakukan penanganan pasca panen yang baik adalah: yang pertama, dibanding dengan melakukan usaha peningkatan produksi, melakukan pasca panen yang baik mempunyai beberapa keuntungan, antara lain yaitu jumlah pangan yang dapat dikonsumsi lebih banyak. Yang kedua, lebih murah melakukan penanganan pasca panen. Yang ketiga, risiko kegagalan lebih kecil. Yang keempat, menghemat energi. Dan yang kelima, waktu yang diperlukan lebih singkat. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan nutrisi. Melakukan penanganan pasca panen yang baik dapat mencegah kehilangan nutrisi, berarti perbaikan nutrisi bagi masyarakat. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi sampah, terutama di kota-kota, dan ikut mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Selanjutnya, prinsip penanganan pasca panen. Prinsip dasar penanganan pasca panen yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali sifat biologis hasil tanaman yang akan ditangani. Yang kedua, struktur dan komposisi hasil tanaman dari tiap bagian tanaman itu berbeda. Yang ketiga, mengetahui jenis kerusakan yang dapat terjadi. Yang keempat, melakukan penanganan yang baik. Yang kelima yaitu faktor yang berpengaruh pada kerusakan hasil tanaman. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzia Husna.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu tahap penanganan pasca panen hasil pertanian. Yang pertama ada pemanenan. Untuk menentukan saat panenan tepat diperlukan petunjuk untuk mengetahui waktu pemanenan komoditi hasil pertanian. Penentuan waktu panen hasil pertanian yang siap dipanen dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu visual, fisik, analisis kimia, perhitungan jumlah, metode kimia. Yang kedua ada pengumpulan, yang dimana lokasi pengumpulan atau penampungan harus didekatkan dengan tempat pemanenan agar tidak terjadi penyusutan atau penurunan kualitas akibat pengangkutan dari dan ke tempat penampungan yang terlalu jauh. Perlakuan atau tindakan penanganan dan spesifikasi wadah yang digunakan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik komoditas yang ditangani. Yang ketiga ada sortasi. Hasil pertanian setelah dipanen perlu dilakukan sortasi dan pembersihan dengan cara memisahkan hasil pertanian yang berkualitas kurang baik dari hasil pertanian yang berkualitas baik. Pada proses sortasi ini dapat dilakukan proses pembersihan atau membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Pembersihan dapat dilakukan dengan pisau atau parang. Selama sortasi harus diusahakan agar terhindar dari kontak sinar matahari langsung karena akan menurunkan bobot atau terjadinya pelayuan dan meningkatkan aktivitas metabolisme yang dapat mempercepat proses pematangan atau respirasi. Yang keempat ada pembersihan atau pencucian. Pembersihan atau pencucian dimaksudkan untuk menghindarkan kerusakan yang tinggi pada hasil pertanian. Sebaiknya segera dilakukan pencucian agar hasil pertanian terbebas dari kotoran, hama, dan penyakit. Yang kelima ada grading. Penggolongan atau pengkelasan. Grading dimaksudkan yaitu untuk mendapatkan hasil pertanian yang bermutu, baik dan seragam dalam satu golongan standar mutu yang telah ditetapkan atau atas permintaan konsumen. Yang keenam ada pengemasan. Pengemasan ini berfungsi untuk melindungi atau mencegah komoditi dari kerusakan mekanis, menciptakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah produk serta memperpanjang daya simpan produk. Sehingga dalam pengemasan harus dilakukan dengan hati-hati agar terhindar dari suhu dan kelembapan yang ekstrim. Yang ketujuh ada penyimpanan dan pendingin. Penyimpanan dilakukan untuk mempertahankan daya simpan komoditi dan melindungi produk dari kerusakan serta terkait erat dengan kebijakan distribusi dan pemasaran seperti pengangkutan, pengeringan, penjualan, dan pengolahan. Yang ke-8 ada transportasi, yang dimana pengangkutan hasil pertanian menuntut penanganan yang cepat dan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengangkutan melalui jalan darat, pengangkutan melalui laut, dan pengangkutan melalui udara. Hasil pertanian akan tetap dalam kondisi prima, segar, dan baik dikonsumsi oleh masyarakat bila penanganan pasca panen dilaksanakan secara baik, benar, dan tepat, tanpa harus melupakan peranan proses sebelum panen yang juga sangat mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengolahan pasca panen hasil pertanian. Pengolahan pasca panen hasil pertanian yang tepat untuk dapat memberikan nilai tambah hasil produksi pertanian dan meningkatkan daya saing hasil pertanian yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan pada para pelaku pertanian, di mana karakteristik dari produk pertanian atau komoditas pertanian yaitu sifat hasil pertanian umumnya mudah rusak atau busuk. Sentra produksi umumnya relatif jauh dari daerah pemasaran. Konsumen menginginkan produk yang berkualitas. Hasil pertanian ada kalanya bersifat musiman. Harga di tingkat petani relatif rendah sehingga belum memberikan nilai tambah bagi petani. Kegiatan pengolahan pasca panen hasil pertanian meliputi beberapa kegiatan atau prinsip-prinsip pengawetan tersebut, yaitu yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada pendinginan, yang ketiga ada pengeringan, yang keempat pengasapan, dan yang kelima ada radiasi bahan-bahan kimia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.